Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan kiranya yang akan menolong, menyertai setiap kami di dalam menjalani hari ini. Kami memohon tuntunan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan ayatnya yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mendengar adanya kekeliruan di tengah jemaat Tesalonika yang harus diluruskan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang Tesalonika percaya bahwa kedatangan Yesus itu sangat dekat, sehingga sebagian orang percaya menantikannya dengan berhenti bekerja dan menunggu secara pasif saja. Sehingga sikap ini membuat mereka hidup tidak tertib, tidak produktif, dan membuat kacau dan kebingungan di tengah jemaat. Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-11, "Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, bermalas-malasan dan sibuk mencampuri urusan orang lain." Selanjutnya, Paulus harus menegaskan kembali prinsip penting bahwa iman tidak membuat kita pasif dan berdiam diri. Tetapi iman kepada Kristus mendorong kita untuk hidup tertib, rajin, dan dapat dipercaya. Ia juga mendorong jemaat untuk meneladani dirinya, yang meskipun sibuk dengan berbagai pelayanan pemberitaan Injil, namun ia tidak lalai bekerja dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi ia berusaha dan berjeripaya siang malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun, seperti yang dicatat di ayat 7 dan 8. Bagi Paulus, bekerja bukan hanya soal mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab kepada Tuhan serta kesaksian kepada sesama. Saudara, melalui renungan kita hari ini, mengingatkan setiap kita bahwa hidup tertib, kerja keras, dan rendah hati adalah wujud kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab harus menjadi buah dari iman kita yang dapat menjadi kesaksian dan teladan bagi sesama orang percaya maupun orang lain. Biarlah kita tidak jemu-jemu berbuat apa yang baik, sementara kita menantikan kedatangannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa-masa penantian akan kedatangan-Mu ke dunia ini, tolonglah kami supaya kami tidak menjadi pasif, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang aktif di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam kami menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan tolong terus tuntun kami, bagaimana kami seharusnya hidup di masa-masa penantian ini. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang dimuliakan, ditinggikan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan menolong dan menuntun setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk kami doakan, silakan bisa menuliskan pokok-pokok doa yang ada di link yang telah kami siapkan. Kami akan mendoakan setiap pokok doa yang saudara tulis. Tuhan memberkati.